Oke, ini asik nih ngobrolnya ini nanti. Nanti praktekkan ya. Sedikit, ya. Jadi menurut Ali, apakah memang musik Islam, pertama yang paling mendasar dulu deh. Jadi di kalangan Islam sendiri di Indonesia itu masih banyak yang masih ada yang mengharamkan musik. Masih. Tapi So what do you think about that? uniknya perkusi Ya. itu kan dibolehkan oleh Nabi kita Oh, ya. untuk menyemangat ketika mau perang, Yes. untuk pas Tala al-badar. pakai perkusi. Ya. Semua itu. Jadi sebagian banyak dari kalangan yang bilang bahwa musik itu haram, Iya. tapi mereka masih memperbolehkan perkusi. Padahal itu musik. Ya, padahal itu juga ada nada-nadanya Ya, dan lain sebagainya. ritmis ya. Yes. Jadi ketika kita masuk ke bicara darbuka dan musik Islami dengan hadroh dan lain sebagainya, itu nggak ada alat melodinya. Jadi salawatan atau majelis, pas ada acara maulid, acara majelis itu semua perkusi, tidak ada cuman vokal sama perkusi. Iya. Jadi Oke. lebih banyak daripada orang Islam yang menerima ini Daripada? dibanding yang menerima melodis seperti keyboard, suling dan gitar dan lain sebagainya. Makanya Maher Zain keluarkan lagu, dia keluarkan satu versi dengan alat musik, satu versi dengan hanya perkusi. Gitu. Sami Yusuf juga sama melakukan hal yang sama. Ini ada versi iya. untuk orang-orang Islam yang Iya, menurut yang belum mereka bisa. tidak boleh, belum menerima itu. Ini masalahnya adalah kemudian pengertian musiknya yang memang tidak sama. Tidak sama. Padahal kalau orang musik mengatakan bahwa sesuatu bunyi yang Yes. kemudian mempunyai makna, Aha. itu sebenarnya udah musik. Betul. Ketika sebuah Morse aja tet, misalnya Yap, itu Morse udah code. Iya, musik betul, ya. betul. Nah, sementara yang lain yang biasanya mengharamkan itu adalah yang mengatakan bahwa misalnya jangan-jangan yang dia maksud itu ngeband. Ya. Band yang haram gitu. Yang saya mengerti, mereka bilang ada beberapa riwayat bahwa alat tiup dan alat petik. Oke, itu Karena di waktu itu sering dipakai untuk Hal-hal yang- hal-hal ya. yang tidak baik. Ya, oke. Nah, kalau saya sendiri, posisi saya sendiri adalah selama itu dipakai untuk hal yang baik, maka itu sesuatu yang baik. inamal amanu Bilnia. binia. Oke. Jadi musik inamal amanu binia. Tergantung Ini kita jadi kalau seru. pisau kita pakai untuk bunuh orang juga tidak baik. Tapi kalau kita pakai untuk masak untuk orang ya baik Betul, sekali. betul. Sama itu Setuju. cuman alat saja. Alatnya jangan dipermasalahkan, Heeh. manfaatnya yang dipermasalahkan. Itu Iya, yang menurut betul. saya. Kalau kita bicara masalah elemen musik. Nah. Elemen musik itu kan sebenarnya ada melodi, melodi, notasi atau ritmik, Iya, ritmis dan segala rupa harmoni. Kalau dalam Islam kayaknya tidak terlalu penting harmoni ya. Ya. Tradisi Islam, tapi tradisi Eropa itu harmoni menjadi penting buat mereka. Penting, ya. Kalau seandainya Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sebenarnya itu adalah notasi, melodi. Itu juga yang Saya orang musik, saya musik. Ah. Jadi kalau mau bicara unsur musik itu ada 13. Kita mau lihat dari harmoni, dari pokoknya macam-macam. Ah. Kalau seandainya tadi saya melakukan mengaji dan menghayatinya dengan memberi notasi. Aha. Kalau orang musik mendengar itu melodi. Betul. Jadi apanya yang diharamkan? Nah, itu dia pro kontranya di situ. Ketika orang bilang tilawah Quran itu adalah musik, ada yang bilang bukan. Oh, oke. Jadi pengertian mereka tentang musik itu berbeda. Yang menurut Iya. saya yang membedakan mereka. Karena kalau kita baca Quran memang hadisnya itu kita harus baca dengan merdu, dengan Iya. manis. Heeh. Jangan sampai kita cuma baca seolah-olah dia, karena memang ada peraturan-peraturan Tajwidnya. tajwidnya. Heeh. Itu penting sekali. Nah, Heeh. masalahnya mereka bilang ini bukan musik. Iya. Sementara kita, menurut saya itu kembali lagi ke pemahaman mereka Iya. yang kurang pas, kurang pas. kurang tepat. Terus kemudian tadi inamal amanu binia. Betul. Terus kalau seandainya mengaji itu aja ini, terus bagaimana memahami Jalaluddin Rumi ya? Wah. Itu lebih berat Itu lagi. lebih berat lagi. Jauh itu. Itu lebih sampai. belum nyampe. Inamal amanu binia dan Iya. sebaiknya memang kita perlu untuk solidaritas ya. Maksudnya gini ya. Moderat ya dalam mengatasi perbedaan pendapat ya. Ya, betul. Setuju gak bro? Sangat setuju. Yang penting adalah
mereka mengerti bahwa kembali lagi ke niat kita. Terus kita pakai itu untuk apa? Saya nggak pernah mengatakan nggak ada musik yang haram. Menurut saya ada yang haram. Tapi bukan berarti musik semua haram. Exactly. Ada yang haram menurut saya karena dia mengajukan kita atau mengajak kita untuk hal-hal yang tidak baik. Apapun yang mengajak kita untuk tidak baik atau apapun yang menjauhkan kita dari Allah, selesai itu hal yang tidak baik dan kita bisa klasifikasikan haram atau tidak ya tergantung kita sendiri. Tapi menurut saya sangat-sangat ada musik yang haram, tapi bukan berarti musik itu yang haram sendiri. Betul. Itu yang saya pernah mengangkat ini berapa kali di YouTube saya juga. Asik. Ini ya pro kontranya banyak. Ya, pro kontranya banyak. Tapi guys, dalam sejarah Islam ya, kita tahu ada Al-Farabi, ada Ibnu Sina yang sesungguhnya adalah ahli-ahli musik sebenarnya. Sangat, iya betul. Karena mereka itu yang kemudian menciptakan makam kalau nggak salah ya. Makam, ya, correct me if I'm wrong. Correct. They have the Quran, makam Quran kan ada 7 yang basic. Itu juga ada variasinya lagi. Jadi itu semua ada nadanya. Ada scale-nya. Scale. Ya, kalau dalam musik kami sebut scale atau tangga nada. Tangga nada, gitu. exactly. Jadi ya apapun pendapat teman-teman, apapun pendapatnya subscriber musik itu politik, terserah. Tetapi mungkin ada baiknya kita saling menghormati perbedaan pendapat, tidak saling menyalahkan, apalagi saling mengkafirkan satu sama lain. Saya kira itu tidak zamannya lagi ya. Oke, sekarang what are you doing? I mean dalam musik yang Islami itu. Oke, jadi 16 tahun yang lalu saya bersama dua personil debu, mereka memutuskan untuk bikin satu komunitas. Komunitas darbuka. Karena di sini tidak ada yang mengerti cara bermain darbuka dengan baik dan benar. Pasti ada yang main, cuman alatnya sendiri kurang bagus, tekniknya kurang baik, dan pengertiannya kurang. Jadi kita mulai satu komunitas namanya Serikat Darbuka Indonesia. Serikat Darbuka Indonesia. Ya. Nah, alat ini sebenarnya banyak namanya. Di Indonesia ada banyak. Ada yang bilang tumbuk, ada yang bilang di Indonesia ada yang bilang ketipung. Jadi banyak nama sendiri. Jadi kita pilih nama darbuka. Karena itu dari Turki dan kita awalnya belajar teknik-tekniknya dari Turki. Jadi sekarang sudah ada 45 klub di 45 kota di seluruh Indonesia. Mungkin sekitar 6.000 member. Dan kita sudah 16 tahun. Baru tahun ini mulai meresmikan secara legal dan lain sebagainya. Organisasinya? Organisasinya. Perkumpulannya itu. Jadi kita membangun komunitas ini sudah lama, tapi sekarang kita mau to the next level. Meresmikan dengan cara legal maupun website dan lain sebagainya, dan di situ saya sebagai salah satu ambasador atau salah satu pionir pertama untuk bagaimana caranya kita mengajar mereka cara bermain darbuka bukan dari lagu tapi dari tekniknya sendiri. Karena banyak yang belajar darbuka itu mereka cuma tahu lagu. Mereka belajarnya bukan dari sisi teknisnya tapi belajar dari prakteknya langsung. Jadi dari sisi ritmisnya, time signature, tempo dan lain sebagainya, kita mengajarkan mereka itu agar nanti ketika mereka bisa main lagu apa saja. Karena sudah dasarnya udah ada. Bisa main lagu apa aja, bisa kolaborasi sama siapapun saja dan bisa berkreasi dalam bikin lagu-lagu yang berbeda, yang baru, kolaborasi dengan perkusi tradisional, kolaborasi dengan perkusi modern dan lain sebagainya. Karena sebelumnya mereka cuma belajar lagu. Taunya cuma lagu ini. Oh, kamu tahu lagu ini? Ada yang pernah tanya ke saya, kamu tahu lagu ini nggak? Saya bilang, nggak apa-apa. Lagunya apa saya nggak tahu, nggak penting. Yang penting saya tahu ritmenya. Selesai. Exactly. That's all you need. Tapi kalau misalnya mereka belajarnya dari posisi langsung praktek per lagu, ya otomatis mereka nggak ngerti the technical side of it. They don't understand the musical side of it. So that's what we're trying to teach them, so that they can be more creative. Create more things, jangan selalu mengikuti atau selalu cuma belajar per lagu, tapi mereka bisa bikin lagu sendiri, bisa bikin aransemen sendiri, bisa bikin instrumental sendiri dan lain sebagainya. Can you show us? I mean, you are talking about technique, right? Yes. And then maybe for the simple one, and then my subscriber will be understand. Yes. What do you mean by the technical part of that? Most people when they learn sekedar bunyi aja. Karena memang gampang untuk membunyikan. Cuman untuk membunyikan dengan baik dan benar setiap kali sama itu yang susah. So, di basic ada 4 basic pukulan. Dum, low,
high, High. high dan sebelah kiri, terus ada slap. Oke. So, dengan itu sebenarnya kita sudah bisa main. Exactly. Tapi ada level-level lainnya. Ketika Yes. kita namanya split finger technique. Oke. Jari manis dan jari telunjuk. Oke. Tunjukin yang manis-manis. Kita berbuka puasa juga dengan yang manis-manis. Oke, so di sini kita bisa ada teknik untuk roll. Jadi ada mute juga. Jadi hanya 4 itu 4 aja. jari, ya. Oh. Ada triplet juga, sama seperti drum. Triplet? Ta, 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 ta. Ada juga double stroke. Oh iya. Jadi diterapkan semua ke sini. Paradiddle. Paradiddle lah. Amazing. Jadi kita belajar semua itu. Ada di sebelah kiri, ada mute. Semua teknik-teknik itu, paradiddle, semua ada. Jadi kita ambil yang dari drum itu dan kita terapkan ke sini. Oke. Dengan cara yang namanya split finger teknik itu. Yeah. Dan kita membawakan itu ke Indonesia. Sebelum Oke. kita mulai komunitas ini belum ada. Oke. Adanya cuman basicnya yang dung tak tak Iya. sama slap. Karena itu style Mesir. Oke. Nah, split finger itu ini dibuat di Turki. It was founded by a Okay. Turkish Yeah, darbuka player. Turkish, you're right. So that is a Turkish technique. So most of the time Turkish people use this. Okay. Tapi kalau Mesir, Tunisia, Saudi, kebanyakan cuma single stroke. Iya, tidak double sekompleks stroke. ya. Ya, jadi kita bawa teknik ini ke sini agar darbuka jadi lebih luas, bisa bermain di banyak kalangan yang berbeda dan juga bisa menambahkan kreativitas mereka di dalam itu. Wow. Kita ada lagu namanya Darbuka Anthem. Like my new friend here just said, innamal a'malu binniyat. Kalau kita mau melakukan sesuatu, pastikan niatnya benar dulu. Insya Allah kalau ada niat pasti ada cara. That's one of my taglines. Kalau ada niat pasti ada cara. Kali ini saya tidak punya saya tidak punya last word karena udah itu punch line yang udah nggak bisa ada kalahnya lagi. Baku dapat ulang dengan saya Amin Abdullah dengan Ali Kiribeo di channel YouTube Musik Itu Politik. Thank you very much. Thank you very much.